Jadi salah satu scene itu ada seorang yang non-muslim yang menyatakan bahwa gereja-gereja juga dihancurin, ini juga dihancurkan, ini dibunuhin, ini ditembakin, ini juga. Nah, jadi ini bukan masalah agama. Ini masalah apa? Masalah nafsu keserakahan gitu ya. Sebetulnya konsep gerakan nasional sensor mandiri ya, ini tuh sangat islami loh. Artinya mulai apa? Mulai harus kita keluarga itu memberikan pendampingan, pemahaman anak supaya dia bisa mensensor dirinya sendiri. Iya, kesadaran ya. Kesadaran. Nah, jadi semuanya itu ada background Palestina. Tetapi yang satu ini, yang ketiga tentang maksudnya. Gaza ini spesial sekali. Oke, apa nih? Tontonlah film sesuai umurmu. Halo sahabat sensor, mari kita ketemu lagi di Kelas Sinema bersama saya Gustaf Olia. Kali ini Kelas Sinema kedatangan tamu yang luar biasa. Nah, beliau ini adalah seorang eksekutif produser, tapi tentu Anda juga mengenal beliau sebagai sosok ulama yang sering muncul di layar televisi dan juga sering menyuarakan pesan-pesan kemanusiaan. Nah, kali ini ada satu film yang luar biasa. 2018 lalu hampir 750.000 penonton. Judulnya adalah Haya. Nah, kini ada sequel. Kedua sudah tayang 2021, sekarang sequel yang berikutnya lagi, namanya adalah film Gaza 3. Nah, beliau adalah eksekutif produser di film tersebut. Langsung kita sambut Ustadz Erik Yusuf. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Gimana, ya. Mas Gustaf? Jadi dari Haya pertama pun sebetulnya sudah jadi eksekutif produser ya? Sudah, bahkan dari sebelumnya ada film The Power of Love. Oh, oke. Jadi saya ini alhamdulillah mungkin sudah 6 atau 7 ya. Memproduseri atau menjadi eksekutif produser film. Iya, iya kan. Kalau nggak salah ada keturunan dari unsur film juga atau sensor film ya, kalau nggak salah ya. Kakek Gitu. saya. Kakek ya? Kakek saya salah satu eksekutif ya di Badan Sensor Film dulu. Iya, BSF. BSF ya. masih zaman dulu tuh. Tahun berapa tuh, Tat? Wah, saya tahun berapa? Saya masih SD ya. Mungkin sekitar 80-an lah ya. Oh, gitu. Jadi memang ada ininya ya. Ya, kakek Buah saya jatuh sering cerita bahwa kerjanya itu salah satunya datang lihat film ya, dan film-film yang akhirnya jahat-jahat tuh nggak boleh dikasih izin kata saya. Iya gitu. Oke. Nah, kita ngobrol soal film Gaza Haya 3 ya. Tuh. Yang akan tayang tanggal berapa, Tat? Insya Allah 12 Juni. 12 Juni ya. Oke. Nah, 2025. ini kan film yang judulnya saja sudah ear catching gitu ya. Ada Gaza ya. gitu ya. Ini bercerita juga tentu Gaza tuh lekat dengan Palestina gitu. Nah, sebetulnya apa yang ingin dicapai dari film yang pertama sehingga muncul ada film ketiga ini, Tat? Ya, begini. Jadi saya dan kawan-kawan produser yang lainnya tentu kami ini sebetulnya salah satu para aktivis pejuang Palestina ya. Jadi kita tuh seringkali dari dulu itu setiap ada event-event untuk pembelaan atau perjuangan saudara-saudara kita di Palestina itu kita aktif. Yeah. Nah, saya dulu menyampaikan bahwa kayaknya belum ada ya film-film yang kemudian menjelaskan, memberikan informasi atau latar belakangnya itu Palestina itu nggak ada gitu. Ya, sementara mohon maaf nih kalau kita lihat dulu ya bagaimana kekejaman Nazi terhadap Yahudi ya, ada Holocaust dan lain-lain, itu melahirkan film-film yang bagus-bagus Dan banyak sekali. banyak sekali. Dan yang paling fenomenal tuh Steven Spielberg bikin Schindler's List tuh waktu dulu. Dan banyak lagi lah film-film yang lainnya ya. Nah, kemudian saya bilang begini, kita juga harus buat bagaimana meliterasikan. Nah, kan dari dulu tuh orang tuh agak kebingungan, kenapa sih harus membela Palestina gitu? Kenapa sih
harus jauh-jauh gitu. Kenapa? Banyak kenapa gitu. Nah, karenanya dari waktu dulu kita selalu bikin film itu yang relate atau yang kemudian berkenaan dengan Palestina. Misalnya di Haya 1. Haya itu kan sebetulnya judulnya ajakan. Haya gitu ya. Ayo. Nah, Haya ini satu nama anak Palestina. Yang ceritanya kita ini lagi ngirim bantuan kemanusiaan lewat kapal laut ceritanya. Ya, nah dari sana kan kita juga memang faktanya ada kan bantuan dengan kapal laut kan dari Indonesia. Nah, jadi kita waktu itu syutingnya di kapal tersebut sebetulnya. Gitu. Ya, ada syuting sedikit scene di kapal tersebut. Jadi kita ke sana. Nah, di dalam kisahnya itu ketika mengirimkan bantuan ada seorang anak Palestina yang kemudian dia ingin keluar dari hiruk pikuk dan lain-lainnya dan dia menyelinap masuk ke dalam koper ketika tim bantuan ini pulang. Nah, jadi nggak kedeteksi pulang tiba-tiba ada di Indonesia, konfliknya di situ. Wah, ini anak gimana, ya udah diadopsi, nggak boleh anak ini, nggak boleh diadopsi kan, anak Palestina kan nggak boleh larangannya. Aturannya. Nah, kemudian harus dikembalikan. Nah, ini ceritanya seperti itu gitu. Nah, kemudian nanti berlanjut ke Haya 2. Di Haya 2 si anak ini kabur. Gitu ya. Kan seharusnya dipulangin nih. Tetapi si anak ini kemudian tahu dan dia melarikan diri karena dia belum mau pulang. Ketemulah sama keluarga yang pada saat itu kehilangan anaknya karena musibah ya, karena di pantai terbawa ombak. Nah, ini ada kesakitan tersendiri nih, gitu. Jadi ketika ngelihat anak yang hilang, ketika ketemu, dia pikir itu anaknya, gitu. Nah, ini ada lagi dramanya. Keluarga tersebut, gitu. Keluarga tersebut. Ya? Nah, jadi semuanya itu ada background Palestina. Tetapi yang satu ini yang ketiga, tentang maksudnya. Gaza ini spesial sekali. Apa nih? Bolehlah di spill ya. Spill dikit ya. Kenapa spesial? Karena kita buat ini tepat ketika 7 Oktober meledak. Kemudian saya bersama teman-teman berkumpul untuk kita buat langsung. Jadi sudah juga bukan hayal lagi, sudah bukan judul apa-apa lagi, tapi langsung fokusnya Gaza. Karena saat itu Gaza sedang diserang. Ya. Nah, ketika kita buat film Gaza, disinilah sebetulnya pesan-pesan yang kita pertama sedikit kita sampaikan tentang sejarah kenapa kita harus membersamai Gaza. Kemudian ada ajakan boikot di sini. Karena apa? Karena memang boikot itu sangat berpengaruh sebetulnya untuk masalah campaign ya, untuk memberikan informasi kepada masyarakat, kepada dunia ya, bahwa mereka-mereka itu yang kemudian merek-merek dagang tertentu itu yang juga memberikan bukan hanya supporting saja tetapi juga mendanai genosida gitu. Nah, jadi itu penting sekali masalah boikot. Yang ketiga, kita memberikan literasi kepada masyarakat bahwa kenapa Palestina itu harus kita bersamai, gitu ya. Jadi banyak hal di film ini yang secara tidak langsung kita itu memberikan masukan. Dan satu lagi, saya spill ya, ada satu scene di mana ini bukan masalah agama. Ini bukan masalah agama. Jadi salah satu scene itu ada seorang yang non-muslim yang menyatakan bahwa gereja-gereja juga dihancurin, ini juga dihancurkan, ini dibunuhin, ini ditembakin, ini juga. Nah, jadi ini bukan masalah agama. Ini masalah apa? Masalah nafsu keserakahan gitu ya. Jadi bukan masalah ini masalah agama Islam, bukan. Karena gereja, karena semuanya, bahkan orang-orang Yahudi sendiri pun juga ya sudah mulai bicara bahwa jangan mengatasnamakan kami untuk masalah Gaza ini. Nah, jadi banyak hal di film ini tetapi tetap kita kemas dengan ada dramanya, dengan ada cerita. Jadi intinya ini lebih banyak informasi-informasi tentang Palestina yang komprehensif, yang menyeluruh, walaupun dengan kemasan yang menarik. Nah, dengan penjelasan tadi, jadi sebetulnya segmentasi target audiensnya kemana, Tad? Sebetulnya ini untuk semua orang yang ingin kembali menjadi manusia. Jadi segmentasinya tuh semuanya, all round. Karena apa? Tidak hanya Muslim gitu ya? Tidak hanya Muslim pertama, tidak juga satu kelompok, tidak juga orang yang berpihak. Ya,
misalnya ya, saya berpihak kepada Israel, silahkan nonton film ini, gitu. Karena kita sudah tidak bicara bendera, kita sudah tidak bicara ras, suku, bangsa, kita tidak berbicara agama, tapi kita berbicara tentang kemanusiaan. Siapapun kamu, ya, siapapun kamu, kalau seandainya ada 53.000 orang meninggal dan dominasinya itu perempuan dan anak-anak, kira-kira kalau kamu jadi manusia, apa kamu berempati terhadap itu? Apakah kamu terpanggil secara kemanusiaan untuk menghentikan itu? Nah, jadi ini ajakan bahwa kita tidak bicara satu kelompok atau golongan. Kita ingin mengembalikan kita semuanya menjadi manusia yang seutuhnya. Karenanya ini refleksi. Film ini menjadi refleksi. Ketika orang duduk, kemudian melihat, dia akan kemudian merasakan, membuang semua identitasnya, membuang segala sesuatunya untuk kemudian masuk kembali kepada empati bahwa, ya saya manusia. Bahwa hal seperti ini harus kemudian dihentikan. Oke. Nah, kemudian juga sudah ada pernyataan bahwa keuntungan dari penjualan tiket film Gaza Hayat 3 ini 40% akan disumbangkan ke Palestina. Ya. Oke. Nah, ini kan angka yang persentase yang cukup meningkat dibandingkan dengan film pertama yang hanya 15%. Apa tujuannya, Tat? Nah, begini ya. Ini juga kesempatan saya untuk memberikan informasi kepada orang-orang yang ada di sosmed-sosmed yang menuliskan bahwa saya ini lagi riding the wave gitu ya. Karena mencari keuntungan karena penderitaan Palestina. Ginilah. Intinya kami melakukan ini bukan hanya sekali ini. Tapi kita konsistensi. Ini bentuk konsistensi dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi kalau ada orang yang mau riding the wave kan harusnya ya baru sekarang kan. Tetapi ini bukan sekarang saja kita bikin film ini. Tim saya ini sudah membuat film dari 2018 bahkan dari sebelumnya 2017. Nah, kenapa harus 40%? Karena kita memang berniat dari awalnya itu membuat film-film ini untuk bisa membantu saudara kita di Palestina. Ingat loh, mesin sedekah terbesar itu kalau kita buktikan ya, itu film. Buktinya apa? Di Haya yang pertama, karena penontonnya 750.000 lah something ya sekitar, itu insya Allah hanya dengan 15% kita bisa mendonasikan 2,8 miliar. Ya, kita donasikan 2,8 miliar ke Palestina lewat ada sekitar 6 NGO lah. Sekarang 40%. Bayangkan kalau di dalam jumlah yang sama saja kita udah lebih besar lagi. Apalagi kalau jumlah kita ini bisa sampai 1 juta, 2 juta, wallahu a'lam bishawab. Kenapa kita seperti itu? Karena memang dari awal niatnya kita membuat film ini untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. 40% kita donasikan, yang 60% kemana? Kan itu pertanyaannya. Yang 60% untuk bikin lagi film. Gitu. Karena disinilah ya kita harus punya strategi. Kalau seandainya ya, kita kayak kemarin, ayo kita kumpul di Monas, terus kita donasikan. Kan alhamdulillah itu saja kita bisa dapat di atas 10 miliar itu. Ya. Dengan dikumpulkan dengan event-event yang lainnya lebih banyak lagi sampai puluhan miliar kita bisa dapat. Tetapi kan ini mungkin yang saya khawatirkan hanya sekali selesai kan gitu. Nah kalau yang sekarang bayangkan kita datang ke bioskop, kita nonton, tapi itu sudah termasuk donasi. Gitu. Jadi kita Jadi tidak menonton ini adalah bagian dari gerakan bersama. Ya. Makanya saya bilang gini, ini hashtagnya selain putihkan bioskop ya, tetapi hashtagnya itu aksi bela Palestina dari bioskop. Jadi kan ada orang-orang yang nggak bisa membela Palestina itu dengan turun ke jalan, ada orang yang mungkin khawatir dia sakit sensitif kulitnya karena kena matahari, atau dia nggak bisa berada dalam crowd banyak orang, kan ada yang seperti itu. Nah inilah saatnya, ayo bela Palestina dari bioskop. Dengan dia membayar tiket, dia sudah berdonasi. Dan insya Allah 40% kita konsisten, kita komitmen untuk saudara-saudara kita di Palestina. Insya Allah ya. Amin, nah insya Allah. kalau untuk dari sisi produksi, Tat, Ya. ini kan ada, boleh dibilang dibandingkan dengan 2 film sebelumnya ya. Aktor-aktornya juga wajah-wajahnya betul. baru nih. Ya. Apa yang terjadi di balik pilihan itu, Tat? Selain yang saya sampaikan di luar kamera ini gitu ya, tapi ada strategi gini. Saya ini ingin
orang-orang yang terlibat di film Palestina ini orang-orang juga yang belum paham tentang Palestina. Orang-orang yang baru, kan orang-orang yang Haya 1, Haya 2 ya dia udah tahu perjuangan Palestina. Yang Haya 3 ini saya ingin orang-orang yang belum tahu, artis-artis yang kemudian sangat sibuk ya, kayak Cut Siva. Cut Siva itu pemeran utamanya yang kemudian dia nomor 1 lah ya, ratingnya di sinetron ya, tapi belum pernah bermain film layar lebar. Ketika diajak pertama kali main film layar lebar tentang masalah Palestina, dia kan harus paham tuh, apa Palestina, kenapa Palestina, bagaimana kan begitu. Nah, jadi orang-orang baru ini seperti misalnya Cut Siva, Aryani, Doni Michael, ya, Hussein Al-Atos, dia kan penyanyi Indonesian Idol atau apa tuh ya. Jadi kita ajak-ajak semua itu yang baru-baru agar supaya mereka jadi akhirnya belajar. Andi Boim gitu. Ya, belajar apa sih sebetulnya, ada apa sih Palestina. Kan kita juga sebelum reading kan kita bahas dulu. Saya juga menyampaikan beberapa hal tentang pemahaman Palestina dan lain-lain. Dan itulah yang akan insya Allah ya di dalam syiar tentang pemahaman literasi Palestina itu akan meluas. Gitu. Dan lagi dia karena Cut Siva kan pasti punya basic fans. Betul. Basic fansnya ketika ngelihat, oh ini idolanya main di film perdana di film Palestina gitu. Mereka juga akan apa sih Palestina gitu loh. Nah makanya saya ingin mungkin di film-film lain mengajak yang lain-lain ya agar supaya tadi itu lebih banyak lagi kantung-kantung remaja-remaja misalnya ya, yang atau misalnya juga yang dewasa yang belum paham tentang Palestina karena film ini mereka menjadi kepo, malah menjadi ingin tahu dan menjadi tahu sebetulnya kenapa mereka harus membersamai Palestina. Wah, keren nih. Nah, sebagai eksekutif produser nih kan tentu sudah mengenal ya bahwa LSF itu punya gerakan nasional budaya sensor mandiri yang ditujukan ke pembuat film tentu saja, tapi juga ke masyarakat gitu. Misalnya kalau menonton ya sesuai klasifikasi usia. Kalau sebagai pembuat film kan tentu tujuan segmentasinya ke klasifikasi usia berapa, itulah yang semua adegan, teks, dan dialog lain-lain semua harus menuju ke klasifikasi usia tersebut gitu. Nah, ini ke klasifikasi usia yang mana yang dari awal sudah dituju gitu oleh Ustadz? Begini, sebetulnya film Gaza ini kami inginnya semua umur, SU ya. Karena apa? Karena memang di film ini penting sekali anak-anak kecil juga mulai belajar memahami. Tetapi di lembaga sensor film dia juga ada aturan-aturan tersendiri ya, yang baku, yang kemudian kalau seandainya ada sedikit kekerasan ya yang ditampakkan, ini SU itu menjadi agak sulit. Jadi mungkin dari mulai 13. Tapi kalau saya boleh bicara, ajak saja anaknya, tetapi perlu pendampingan. Perlu pendampingan agar supaya dipahamkan bahwa ini kenapa kok orang ini jahat sampai dia pukul orang. Karena dia mensimbolkan betapa namanya saja sudah Benyamin Netanyahu gitu. Kita tuh mensimbolkan Benyamin Netanyahu itu dengan simbol yang jahat. Jadi pesan sublim bahwa yang namanya Benyamin Netanyahu itu seseorang yang memang jahat gitu. Makanya dia itu harus melakukan sesuatu yang tidak baik. Pukul orang. Nah, kalau misalnya didampingi, si anak ini akan kemudian insya Allah bisa dijelaskan. Tapi kalau tidak didampingi, ya tadi, nggak bolehlah si anak ini kemudian melihat adegan orang lagi dipukul gitu. Ini kan memang ada aksinya bukan kekerasan, tetapi aksi perkelahian gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini yang kemudian menurut saya di dalam konsep ya sensor mandiri, klasifikasi usia tadi. Ya saya menerima bahwa LSF masukkan film Gaza ini 13 tahun ke atas. Tetapi saya bicara selalu kalau mau anaknya lihat boleh, tapi harus ada pendampingan. Jadi dijelaskan gitu. Karena kan sulit kalau misalnya LSF bilang ini sebetulnya boleh tapi harus dijelaskan. Kalau panjang. Memang tidak ada klasifikasi. Panjang nanti. Betul. Ini salah satu yang sedang kami perjuangkan sebetulnya. Betul. Bahwa harusnya ada klasifikasi usia tertentu tapi dengan pendampingan orang tua. Kan kita juga sempat berbicara tentang konsep sensor ini klasifikasi usia ya, baru klasifikasi usia. Kan usia dari semua umur ke 13 itu terlalu jauh ya. Betul. Terlalu jomplang. Seharusnya kalau dalam konsep Islam itu ada usia 67 ya,
Itu berbeda dari 0 sampai 5 gitu ya, 6, 7 sampai 8 itu berbeda ya, 9 sampai 13 ya kan. Nah ini perbedaan-perbedaan klasifikasi usia itu yang memang harus bicara juga sama psikolog ahlinya, sama mungkin juga ulama dan lain-lain. Masya Allah, Tat. Sedang diperjuangkan, Tat. Nah itu dia, itu kita dorong ya, sesegera mungkin LSF juga insya Allah nih, dia punya konsep yang lebih punya ruang untuk film-film. Ya, jadi nggak langsung anjlok-anjlok gitu kan gitu. Nah, saya mau komentari lagi gini. Sebetulnya konsep gerakan nasional sensor mandiri ya, ini tuh sangat Islami loh. Saya sebagai wakil ketua Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam ya di MUI Pusat, saya tuh senang sekali ada ini. Kenapa? Karena gini. Sekarang itu kan zaman open source, Mas Gustaf. Open source itu artinya antum mau ngesensor apa sih? Repot kan? Iya. Semuanya anak-anak bisa dalam gadget, bisa apapun. Apalagi kalau misalnya pakai VPN misalnya. Udah nggak ada sensor lagi kan. Nah, artinya mulai apa? Mulai harus kita, keluarga itu, memberikan pendampingan, pemahaman anak supaya dia bisa mensensor dirinya sendiri. Iya, kesadaran ya. Kesadaran. Ingat nggak? Kalau kita zaman dulu ya, Mas, kalau nonton tiba-tiba kata orang tuanya, tutup mata, tumak. Tutup mata. Itu kan sebetulnya betul. Bagaimana memberikan pemahaman, kesadaran. Nah, kalau kamu lihat seperti itu, belum waktunya kamu harus tutup mata aja. Tanpa harus repot-repot kan? Ya. Anak saya juga, kalau seandainya ada sesuatu, dia langsung buang muka. Karena apa? Karena dari kecil memang diajarin seperti itu. Jadi ketika ada kis-kisan gitu, dia masih SMP, SMA, dia buang muka langsung. Tanpa saya harus ngomong tumak-tumak lagi. Jadi kan berhasil. Nah, hal yang seperti ini tuh harus dibudayakan, harus dibiasakan, dan harus diberikan awareness gitu. Kalau perlu nanti kita keliling dalam konteks bagaimana menjelaskan, keluarga-keluarga, budaya sensor mandiri ini, gerakan nasional budaya sensor mandiri ini penting bukan hanya untuk nonton film layar lebar, bukan. Tapi untuk gadget itu salah satunya, ya nggak? Iya, jadi buat dari gadget, dari televisi, dari mana-mana. Dan ini Islami sekali, kenapa? Karena memang inilah sesuatu yang diinginkan, bagaimana yang namanya konsep mensensor dari dalam diri sendiri itu, zikir itu kan sensor dari dalam diri sendiri, mengingat Allah, dan kemudian dia akhirnya bisa menuntun akhlaknya agar supaya masuk ke dalam tuntunannya gitu. Nah, makanya ayo, setuju Luar biasa, Tat. Kita gerakan ini nih ke seluruh ibu-ibu, majelis-majelis taklim, semuanya agar kita nonton bareng juga ya dengan LSF ya untuk film Gaza ini. Insyaallah tanggal 12. Gitu. Oke. Ustadz Erik, terima kasih banyak atas waktunya. Kami berdoa supaya film ini juga sukses dan sesuai dengan pesan yang disampaikan. Dan tentu saja karena Indonesia juga secara konsisten ya terus mendukung perjuangan rakyat Palestina. Presiden kita juga tegas banget gitu ya. Terima kasih atas kehadirannya Ustadz. Alhamdulillah. Senang sekali nih. Dan putihkan bioskopnya juga berhasil ya. Ingat 12 Juni, tonton di hari pertama, putihkan bioskop. Ini sebagai aksi bela Palestina dari bioskop. Insya Allah, Ustadz. Oke, terima kasih Ustadz. Terima kasih. Nah, itu dia sahabat Sensor Meri, obrolan kita di kelas sinema kali ini bersama Ustadz Erik Yusuf. Dan kita tunggu bagaimana kehadiran film Gaza Hayat 3 ini akan bisa dilihat oleh seluruh penonton di Indonesia. Terima kasih. Saya Gustaf Olia. Sampai jumpa. Terima kasih, Ustadz. Mantap, Mas.